semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo Evanos dari kelas 10D. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi kelas 10 mengenai nilai dan norma. Yang pertama, apa itu nilai? Nilai itu adalah pikiran abstrak manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi nilai-nilai ini banyak pembagiannya, jenis-jenisnya. Jadi yang pertama itu menurut Profesor Dr. Noto Negoro. By the way, Profesor Dr. Noto Negoro ini adalah salah satu filsuf yang terkemuka di Indonesia. Jadi dia membagi nilai menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah nilai material. Jadi apa nilai material? Nilai material itu adalah nilai yang berkenaan dengan fisik manusia. Jadi ini biasanya lebih mudah diukur dengan ukur. Contohnya itu seperti makanan, minuman, ataupun pakaian. Jadi yang kedua itu adalah nilai vital. Nilai vital itu adalah nilai yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya itu, kita sebagai siswa. Sebagai siswa, untuk belajar kita pasti butuh buku. Itu adalah nilai vital. Contoh lainnya itu seperti petani. Petani untuk bertani, dia memerlukan cangkul sebagai alat untuk pertanian. Yang ketiga adalah nilai kehoran. Jadi nilai kehoranian ini adalah nilai yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dan juga dengan Tuhan, Sang Penciptanya. Yang kedua ada juga nilai berdasarkan cirinya. Ini adalah nilai dominan dan nilai yang berdarah daging. Yang pertama itu nilai dominan. Jadi nilai dominan ini adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lainnya. Contohnya itu adalah seperti siswa. Siswa bakal mementingkan untuk belajar daripada untuk bertani, karena dia sebagai siswa tugasnya itu kan untuk belajar kan, daripada untuk bertani. Kecuali dia petani. Jadi yang kedua itu ada nilai mendarah daging. Ini nilai yang udah ditanamkan, disosialisasikan dari kecil. Jadinya kalau nggak melakukan nilai ini, itu individu itu bakal merasa bersalah. Dan juga biasanya ini dilakukan secara tidak sadar. Contohnya itu kayak kita tuh diajarin untuk sopan kepada yang lebih tua. Jadi kalau misalnya kita tidak sopan pada yang lebih tua, misalnya kita bentak, kita bakal muncul rasa bersalah. Itu adalah nilai yang mendarah daging. Oke, kita lanjut ya ke norma. Jadi apa itu norma? Norma adalah seperangkat aturan yang berlaku di suatu masyarakat. Dan ini bersifat memaksa. Dan kalau tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, ini bakal terkena pelanggaran atau sanksi. Jadi jenis-jenis norma ini ada 2, yaitu berdasarkan cirinya dan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama berdasarkan cirinya itu ada yang namanya itu norma formal dan non formal. Norma formal dulu ya kita bahasnya. Dan norma formal ini adalah norma yang tertulis dan biasanya berbentuk resmi, itu dibikin oleh suatu institusi. Jadi contohnya tuh seperti konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu adalah norma non formal. Jadi norma non formal ini adalah suatu norma yang tidak tertulis dan hanya berlaku di suatu kelompok masyarakat tertentu. Misalnya itu contohnya seperti aturan keluarga, hanya berlaku di keluarga-keluarga tertentu saja. Jadi setiap keluarga itu memiliki aturan-aturan yang berbeda, ataupun peraturan adat istiadat. Yang kedua itu ada berdasarkan tingkatan. Jadi berdasarkan tingkatan ini dibagi 4. Yang pertama itu ada cara atau usage. Yang kedua itu ada kebiasaan atau folkways. Yang ketiga itu ada tata kelakuan atau mores. Yang keempat itu ada adat istiadat atau custom. Yang pertama itu adalah cara atau usage. Ini adalah norma yang berkaitan dengan hubungan interaksi antar warga masyarakat di suatu wilayah. Jadi contoh dari ini misalnya adalah norma ini bisa tidak meludah sembarangan, tidak bising saat di perpustakaan. Jadinya kalau ini dilanggar norma yang tadi aku sebutkan tadi, itu bakal terkena sanksi. Tapi sanksi ini paling ringan dari semua keempat ini. Misalnya sanksinya tuh cuma ditegur atau cuma kayak digosipin atau digibahin lah istilahnya.
Yang kedua itu ada norma kebiasaan. Dari norma kebiasaan atau folkways ini adalah suatu norma yang itu dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu individu hingga menjadi kebiasaan, dan itu jadi pertanda kalau individu itu senang melakukan tindakan itu. Jadi contoh dari norma ini misalnya adalah patuh terhadap orang tua, sopan terhadap orang tua, makan menggunakan tangan kanan. Kalau misalnya dilanggar itu pasti pelanggarannya itu ringan, tapi ini nggak seringan dari norma cara. Yang ketiga itu ada tata kelakuan atau mores. Ini adalah suatu norma yang digunakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat ke masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya itu seperti contoh pelanggarannya ya. Jadi pelanggarannya itu biasanya kalau pelanggaran tata kelakuan ini bakal lebih parah. Contohnya itu bisa saja kena hukuman sanksi hukum ataupun dipermalukan depan umum. Contohnya itu seperti pelanggaran ya, seperti contohnya mencuri, membunuh, menggunakan obat-obatan terlarang. Yang keempat itu adalah custom atau adat istiadat. Ini adalah suatu peraturan di dalam suatu adat. Jadi misalnya itu ada, misalnya contoh pelanggaran ini itu bisa aja diasingkan dari suku itu. Jadinya ini dia nggak dianggap lagi sebagai suku itu. Jadi contohnya itu seperti melanggar peraturan adat tertentu, misalnya ada pernikahan dan lain-lain. Jadi ya pasti kalian bingung dong, kenapa ya adat istiadat ini lebih tinggi tingkatannya daripada tata kelakuan. Padahal kan secara logika ya, kita pikirkan tata kelakuan itu kan lebih parah kan, hukumannya bisa aja di penjara. Tapi kan kalau di keempat ini kan, di adat istiadat ini kan cuman diasingkan. Karena dalam sosiologi, kita kan bicara sekarang dalam konteks sosiologi. Jadi sosiologi itu hukuman yang paling berat itu adalah diasingkan dari masyarakat yang dari kecil udah jadinya itu kayak diasingkan. Itu dalam konteks sosiologi itu itu adalah hukuman paling menyakitkan. Makanya tingkatannya paling tinggi adat istiadat. Selain membahas tentang nilai norma, kita juga akan membahas tentang lembaga sosial dan pengendalian sosial. Kita akan membahas lembaga sosial dulu ya. Jadi, lembaga sosial ini apa sih? Lembaga sosial itu adalah suatu seperangkat norma atau aturan yang berlaku bagi anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi, itu bilang kalau lembaga sosial itu sebagai wadah untuk norma-norma ini berlaku untuk anggota-anggota dalam lembaga tersebut, dan norma-norma ini diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Jadi jenis-jenis dari lembaga sosialnya ada 5. Yang pertama itu ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Kita akan bahas lembaga keluarga dulu. Jadi lembaga keluarga ini adalah unit fungsional terkecil untuk sosialisasi primer anak. Jadinya ini anak-anak itu disosialisasikan, diajarkan itu paling awal tuh dari lembaga keluarga ini. Lembaga keluarga itu bisa terdiri dari ayah, ibu, anak, maupun keluarga-keluarga besar lainnya. Yang kedua itu adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang sangat penting untuk membentuk kepribadian dari anak-anak, maupun untuk memberinya bekal pengetahuan di masa depan kelak. Yang ketiga itu adalah lembaga politik. Lembaga politik ini untuk mengatur ketatanegaraan dalam suatu negara. Jadinya ini lembaga politik ini diperlukan untuk menjaga stabilitas negara. Yang keempat itu ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu lembaga yang berkenaan dengan proses keuangan atau finansial. Jadinya itu lembaga ekonomi ini memastikan kalau suatu negara atau masyarakat itu stabilitas ekonominya itu terjaga. Jadi tidak ada kesenjangan maupun yang lain-lainnya.
Yang kelima itu ada lembaga agama. Lembaga agama ini adalah hubungan untuk membentuk spiritualitas antara masyarakat dengan Tuhannya. Oke, jadi lembaga sosial itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi manifest. Fungsi manifestnya adalah fungsi yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu yang diharapkan masyarakat itu untuk membentuk anak-anak yang punya kepribadian dan juga pengetahuan yang tinggi untuk di masa depan kelak akan sukses. Itu yang diharapkan masyarakat, dan itu pastinya akan dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Yang kedua itu fungsi laten. Fungsi latennya adalah fungsi yang tidak diharapkan oleh masyarakat, dan ini fungsi yang tidak sengaja terbentuk. Jadi contohnya tuh di lembaga pendidikan. Jadi selain untuk belajar, selain untuk membentuk kepribadian dan mentransfer ilmu, ini juga sebagai sosialisasi. Contoh sosialisasi itu untuk mendapatkan teman, contohnya. Jadinya selama di lembaga pendidikan ini, selain mendapatkan pengetahuan dan membentuk kepribadian, dan juga kita akan mendapatkan teman. Teman itu adalah fungsi laten. Lembaga sosial memiliki 6 karakteristik. Yang pertama itu adalah memiliki simbol atau ikon. Jadinya contohnya itu seperti lembaga politik atau juga hukum ya, memiliki simbol timbangan, dan lembaga pendidikan yang mempunyai simbol Tut Puri Handayani. Yang kedua itu adalah memiliki tata tertib atau tradisi. Jadinya itu di lembaga itu memiliki suatu aturan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota-anggotanya. Contohnya itu adalah di lembaga keluarga memiliki aturan keluarga tersendiri. Yang ketiga itu adalah usianya yang lebih lama. Jadinya ini itu udah terbentuk dari masa lalu dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Contohnya seperti lembaga keluarga yang punya sistem pewarisan. Di sini maksudnya pewarisan marga dan lain-lain. Yang keempat itu memiliki ideologi atau gagasan tersendiri. Jadinya itu ideologi yang dianggap ideal oleh anggota-anggotanya. Seperti di lembaga politik itu lembaga Indonesia ya, itu memiliki ideologi Pancasila. Yang kelima itu punya alat kelengkapan. Alat kelengkapan itu adalah alat yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi dari suatu lembaga. Contohnya di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu punya alat kelengkapan seperti buku, papan tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain. Yang keenam itu punya tingkat kekebalan atau daya tahan. Jadi di sini itu dimaksud lembaga itu tidak akan tiba-tiba menghilang. Jadi itu lembaga tuh terus ada. Jadi contohnya tuh seperti kurikulum. Jadi ya kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan itu kan terus bertahan ataupun dimodifikasi sepanjang perjalanan tahun. Kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu adalah pengendalian sosial. Dan tentu kita tahu kan kalau nilai norma ini pasti akan dilanggar juga oleh suatu oknum-oknum tertentu. Dan oknum-oknum ini udah melakukan namanya itu penyimpangan sosial. Jadi untuk meredakan penyimpangan sosial atau bahkan mencegah penyimpangan sosial terjadi di dalam masyarakat, dibentuklah atau ada namanya aktivitasnya yang dikenal sebagai pengendalian sosial. Jadi pengendalian sosial itu adalah tindakan untuk meredah atau bahkan mencegah penyimpangan sosial untuk terjadi. Jadi ini ada dua sifatnya. Yang pertama itu preventif, yakni untuk mencegah penyimpangan sosial itu terjadi. Contohnya itu seperti ibu kita atau orang tua kita yang mengingatkan kita untuk menggunakan helm saat kita mau bepergian menggunakan sepeda motor. Yang kedua itu ada represif. Jadi represif ini itu penyimpangan sosial itu udah terjadi. Jadi ya ini jadi penyimpangan sosial ini sudah terjadi, dan akhirnya itu pengendalian sosial di sini untuk meredahkan dan untuk kembali ke keadaan semula. Jadi contohnya itu seperti dua orang yang kelahi, misal A sama B kelahi. Terus ada guru BK ini mempertemukan mereka berdua dan akhirnya menyuruh mereka untuk
merefleksikan diri atau meminta maaf. Jadinya itu akan kembali ke keadaan semula. Nah, pengendalian sosial ini bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Jadi ada 7 bentuk. Yang pertama itu adalah melalui tulisan dan lisan. Ini juga disebut sebagai cara persuasif. Jadi ini itu satu tulisan misalnya melalui spanduk, iklan, tulisan atau slogan. Contohnya itu seperti jangan merokok, narkoba itu berbahaya, dan lain-lainnya. Yang lisan itu kayak nasihat dari teman sebaya ataupun dari orang tua. Yang kedua tuh lalu cara kekerasan atau koersif. Ini tuh dilakukan kalau cara persuasif itu nggak berefek sama mereka atau nggak ada hasil nyatanya. Jadi ya contohnya itu seperti Satpol PP yang menggusur para pedagang kaki lima di trotoar. Yang ketiga itu ada melalui hadiah dan hukuman. Jadi kalau hadiah ini itu preventif. Contohnya itu seperti anak yang teladan itu bakal dikasih reward berupa beasiswa. Kalau yang hukuman ini itu melalui represif ya. Jadi ini untuk kembalikan ke keadaan semula. Misalnya tuh anak yang sering bolos kena skors, diberi hukuman dan lain-lain. Yang keempat itu adalah melalui sosialisasi. Jadi ini untuk menanamkan norma-norma dan nilai itu dalam diri kita sendiri. Jadi ya kalau itu dilanggar, itu pasti bakal ada rasa bersalah gitu dari kita, karena kita udah tahu ini udah ditanamkan dari diri sendiri melalui sosialisasi. Yang kelima itu ada tekanan sosial. Jadi ini itu dalam lingkungan biasanya. Kalau lingkungannya itu memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang dilakukan dengan kuat, jadinya itu mau nggak mau orang atau diri kita sendiri itu harus menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Itu disebut sebagai tekanan sosial. Yang keenam itu ada yang namanya itu non formal dan formal. Jadinya formal itu dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Contohnya itu seperti perusahaan yang menindaklanjuti karyawannya misalnya. Kalau yang non formal itu biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang nggak resmi. Contohnya tuh kayak di suatu masyarakat adat, kalau dia melanggar sesuatu mungkin dihukum. Itu adalah lembaga non formal dan formal. Yang ketujuh itu adalah institusi dan non institusi. Jadi ini dilakukan oleh lembaga sosial atau tidak lembaga sosial. Jadi kalau yang non institusi itu dilakukan oleh lembaga sosial, contohnya itu seperti tindakan pidana untuk orang-orang melanggar aturan-aturan atau hukum-hukum berlaku di suatu negara atau daerah. Itu dilakukan oleh lembaga politik atau lembaga hukum. Yang kedua itu ini dilakukan oleh lembaga sosial, seperti kayak misalnya kita melihat ada tetangga kita yang berantem. Jadi kita sebagai tetangga menjadi mediator untuk mereka berdua. Itu adalah institusi dan non-institusi. Oke, sampai di sini penjelasan aku mengenai materi sosiologi tentang nilai dan norma kelas 10. Aku mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dari aku. Dan see you all again. Thank you.